Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok rontok sepi wis padha ngantuk napa? Terutama sing bocah anak-anak kono ngantuk. Apa karena gelap? Saya dipesan tadi sama Pak Kemenek, Mbah nggak usah lama-lama, paling lama 1 jam, kesuwen. Saya ulang lagi khususnya anak-anak ya, dan juga para wali santri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek jawab kebacut kelewatan, mau gak gelem jawab, tambah semangat. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala aidan Allah wa malaikatahu shallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aidan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannal ayah au kama qol amma ba'du. Para pendiri pondok pesantren Al seluruhnya yang saya hormati, soalnya saya nyebut nama khawatir keliru nanti. Pak Ustadz Pak Yai Yasin kadang-kadang saya keliru nyebutnya, nanti ditukani kali Pak Yasin. Kepala desa dan seluruh jajarannya, begitu juga ketua BPD dan anggotanya yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para ulama yang mana fatwa nasihatnya selalu saya ikuti. Hadir di tengah kita Kepala Kemenek Bengkulu Utara, Pak Wabub yang diwakili oleh Pak Camat, Pak Wabub lah, usuk ben. Amin. Ada juga hadir PCNO Bengkulu Utara beserta rombongan, dan juga Ketua MUI itu merangkap jadi penghayom pesantren An-Nahdhah, dan seluruh pondok-pondok pesantren yang ada di Bengkulu Utara, baik dari Darun Najah maupun dari Mas Arif pribadi, pondok apa namanya itu? Al-Makmum, enggak begitu hafal. Saya dengar juga dari Stisnu hadir. Oh iya, dari Stisnu. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek hadir di sini. Yang lain Bapak Ibu, mohon maaf saya nggak usah menyebut satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya. Terlebih-lebih anak santriwan santriwati. Kembali mari kita syukur dulu kehadirat Allah SWT dan kalimah hamdalah bersama-sama. Mari. Alhamdulillahi alamin. Sehat, nikmat, kesempatan. Allah memberikan kesempatan kepada kita semua bisa mau mampu hadir di sini, tak lain dan tak bukan hanya karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih untuk diberikan dari pengurus panitia. Kemudian enggak terlalu lama kok, atau kalau siap lama sampai subuh. Saya agak terketuk yang dibilang Pak Ustadz Yai Yasin tadi itu. Memang sifatnya begitu, merendah terus orang yang melihat dari luar. Bagaimana sih pondok itu? Saya sedikit banyak tahu persis waktu di sini dulu tahun 2006 kalau nggak salah, 2006. Saya dengan Pak Yai, dengan beliau ini, beliau itu masih ganteng dulu itu. Pak Yai Ali Salam itu masih ganteng, bahkan gondrong dulu, rambutnya panjang dulu kalau nggak salah ya. Alhamdulillah sampai sekarang 20 tahun masih eksis, berarti sudah dewasa. Kata Pak Kemenek tadi begitu, sudah dewasa. Saya pesan kepada khusus wali santri dulu, ada kalimat yang berbunyi, kau telah menanam orang tua dulu kita, tapi kita yang menikmati. Sekarang wali santri, Bapak Ibu, tanamlah untuk terusan perjuangan anakmu. Allahumma understand. Oh, jangan main-main anak santri, nanti anak santri khusus ada itu. Anak santri masih teringat waktu sekian tahun yang lalu. Oh, terus kita pondok Mbah Yai ingkang sekolah amargi ten pondok. Masih ingat? Alhamdulillah.
ini loh Bapak Ibu wali santri anak-anakmu. Kadang-kadang kalau dibunyikan terus nggak terasa malah air mata keluar itu biasanya. Itu sekian puluh tahun yang lalu lagu itu, nyanyi itu masih tetap eksis. Nah itu khusus untuk anak-anak ya. Ada juga untuk anak-anak, bapak juga boleh. Nam mubakiron wakum mubakiron watas ada lakal hayat. Tidurlah dan bangunlah secepat, akan bahagia hidupmu. Apalagi yang pendiri pengasuh tulus ikhlas mengurus anak semuanya, baik putra maupun putri. Kemudian kedewasaan ini 20 tahun sudah cukup dewasa, 20 tahun. Dan lagi saya dengar tadi membawa nama baik bukan hanya untuk sini, untuk kabupaten, bahkan sampai kemana-mana, sampai ke nasional gitu. Tapi kemana saya dengar kemarin Pak Bupati ngasih hadiah ya. Kalau Pak Camat sudah dikasih hadiah belum? Anak-anak, oh kok malah wali yang ngomong, nggak boleh wali diem aja wali. Enggak ini nih, karena saya berani, karena beliau ini dulu termasuk guru saya gitu, jadi berani nyindir. Sekarang jadi camat, jadi raja di kecamatan, ingat anak-anakmu di Al-Um ini. Allah. Sebab kemarin saya ikut juga sama Pak Kemenek ke sini dari Bupati, diberi apa Pak Sigit? Memberi reward kepada anak dari Bupati. Makanya saya nanya untuk dari camat kapan? Dah itu aja Bapak Ibu. Nah, jawabannya Pak Camat, doanya saja Mbah Damami katanya. Mudah-mudahan paling lambat tahun depan ya. Malam ini saya akan menyampaikan, karena saya lihat ini Pak Ustadz, Ustadzah, para kiai semuanya berkaitan dengan Maulid Nabi. Ada dua hadis yang kedua saya baca dulu. Mudah-mudahan gak usah saya terjemahkan dan mengerti semua. Hadis Susani an Atha ibni Yasaring angka bil akhbar. Qala allamani abit taurata illa sifron wahidan kana yakhtimuhu wa yadkhilu sunduk. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi bi yakhruju akhiruz zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisam. Yakussu sa'rahu wa yatazru ala wasatih. Yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Dah sampai ke situ aja dulu. Kalau anak santriwan santriwati kalau membuka silahkan dibuka di Maulidul Riba hadis yang kedua. Silahkan dibuka. Di Barzanji juga ada itu. Kitab Allah, kitab samawi itu ada 4. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Waktu itu Atok diajari kitab Taurat. Illa sifron, tinggal 1 lembar tidak diajarkan. Dimasukkan wa yudkhilu sunduk. Sang anak penasaran, kenapa tinggal 1 lembar kok saya enggak diajari? Karena sudah wafat. Fatahtuhu, nekat. Kalau kita itu Islam itu bismillah dibuka laci itu. Fatahtuhu fa idza bi yakhruju akhiruz zaman. Ternyata dalam lembar Taurat tersebut menyatakan ada nabi akhir zaman. Di mana? Mauliduhu bi Makkah, hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bisam. Kalau Mekah dengan Madinah itu berapa ratus kilo, Pak Yai? 400 kurang lebih 464 kilo hijrah. Makanya yang dibilang hijrah itu sahabat muhajirin. Yang nyambut dinamakan sahabat Ansor. Huwa yatazru ala wasatih. Nabi Muhammad itu hobinya disisir rambutnya di tengah dipiak. Yakussu sa'rahu wa yatazru ala wasatih. Yakunu khairal anbiya, terbaik nabi. Wa ummatuhu khairal umam. Umatnya paling baik dibanding dengan umat-umat yang lain. Maka itu Bapak Ibu santriwati, klasifikasi umat manusia, umatnya Nabi Muhammad dibagi 3. Bunyinya sulusui yadkhulunal jannata bighairi hisab. 1. Wa sulusui yatuna bidunubi wa khotoyahum fayughfaru lahum. Nomor 2. Wa sulusui yatuna bidunubi wa khotom. Nomor 3. Kalau Pak Ustadz Yai Junai udah tahu kan artinya kan? Nggak usah saya terjemahkan. Jadi yang pertama, jadi seluruhnya umat Nabiullah Muhammad SAW itu ada 3. Tinggal pilih nanti jawabannya. Di mana saya? Sulusui yadkhulunal jannata bighairi hisab, sepertiga umat Nabi Muhammad mereka masuk surga tanpa dihisab. Siapa mereka? Pertama, yang hafal Al-Quran. Berarti termasuk anak buah Pak Ustadz seluruhnya ini masuk.
surga. Allahumma amin. Walaupun nggak apal nian, yo ngerti lah di kita juit gitu loh. Soalnya itu kompikuna, itu kompikuna, bikunatin bian mulai ita karena bikil matin katun ya fan bidah kan gitu kan ya dalam tasjid itu. Iya. Nun mati ketemu ya, olah-olah ada tasjid. Ini suaranya bagus, lagunya elok, tapi kan ya kulun nol nilainya. Nun mati ketemu ya itu bian mulai ita karena bikil matin katun ya fan bidah. Ini mohon maaf wali santri khusus untuk anak santri dan santriwati biar Pak lebih paham. Jadi yang benar wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Nun mati ketemu ya seolah-olah ada tasdid. Kalau bahasa sini sabdu. Nah itu tapi pelan. Jangan sampai kabujatun walinu. Ini suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Salah apa benar? Yang betul qul huwallahu tapi pelan. Nah gitu ya. Jadi yang pertama tadi sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab tapi pelan. Sepertiga masuk surga tanpa dihisab. Paling utama yang hafal Al-Qur'an. Ya. Dah. Masih deretannya banyak itu. Yang sholat jamaah terus 5 waktu, azan bahkan qomat. Terus yang agniya kaya, hartanya banyak, sering untuk membantu tempat pengajian pondok dan nggak pernah ngecek sama orang. Ngapa ngecek ya? Nggak pernah ngomong-ngomong sama orang. Nah, terus dia diam-diam kalau malam menyempatkan waktu bangun, zikir, macam itu ya. Dan nomor 1. Nomor 2, wasulusu yatuna bidunubi wa khotoyahum fayufaru lahum. 3 umat Muhammad yang belum dan tidak pernah tahu rupanya Nabi Muhammad dan percaya dengan Nabi Muhammad, mereka masuk surga tapi mampir dulu. Ten Putih, Tanjung Waro. Kalau di dunia masih enak mampir. Dari sini langsung ke Bengkulu, Pantai Panjang. Masih ada waktu langsung ke Palembang, ke Jembatan Ampera yang dulu jeplak-jeplak niku lho. Masih ada waktu dan duit berangkat ke Jakarta, nyebrang ke Bakauheni Merak, langsung tengok Taman Indonesia Indah. Masih banyak duit langsung ke Surabaya, ke THR, Taman Hiburan Rakyat. Masih ada duit banyak langsung ke Malang, ke Selekta, ke Sidoarjo. Terus masih banyak duit langsung ke Tuban, Lamongan, sampai ngalor ngetan nang Bali ndelok wong sing muda iku. Dunia, tapi di akhirat tidak. Hanya surga dan neraka. Nah itu. Siapa mereka? Harta banyak, fisik bagus, harta banyak, bangun semuanya, iya, dan lainnya sebagainya. Tapi di sana terselip masih ada kalimat riya. Riya ini nopo riya iku? Riya niku bong. Berarti kalau salat juga mungkin belum khusyuk. Bukan bapak ibu, bukan anak-anak, bukan istri-istri, kula sendiri juga begitu. Masih sulit untuk khusyuk itu. Subuh sudah ada panggilan assalatu wassalamu alaik. Bapaknya melungker selimutan. Harusnya ibu bangunkan bapak, Pak sholat dulu Pak. Saya tahu bapak capek cari nafkah, cari rezeki untuk saya dan anak. Tapi tolong Pak sholat dulu. Kalau di Al-Um nggak ada ini, di sono jauh sana. Sudah dengar adzan, ya hampir adzan, ya karimal akhlak, ibu malah belusuk di dalamnya. Ay cocok gitu. Gak bangunkan suruh sholat subuh, tapi malah belusuk karena udan deres. Harusnya taqarrab anil autoni fi talabil aula wasafir fil asfari berangkat. Bapak juga oleh pahala, ibu apalagi lebih banyak pahala karena bangunkan ibu untuk sholat, ya. Sebab sholat paling berat kata orang sebagian itu subuh. Mungkin ada juga sebagian yang paling berat asar. Mungkin ada yang duhur, mungkin ada yang maghrib dan isya. Macam-macam, silahkan aja penafsirannya masing-masing. Salat subuh paling berat kenapa? Setan menggoda 3. 1, ketika mulai adzan mau berangkat, tahu digoda oleh setan, nggak usahlah berangkat ke masjid. Tambah selimutan tebel, 1 berhasil setan menggoda. Yang kedua, berangkat dari rumah menuju ke masjid, setan membawa tepung mengantamkan matanya biar nggak kelihatan. Ternyata baliklah. Perut saya sakit segala macam, balik nggak jadi ke masjid, berhasil 2 setan. Yang ketiga, sudah sampai masjid, seharusnya banyak doa dikit ya, doa tolak dajjal.
Selesai assalamualaikum langsung pulang. Mana slop saya tadi? Berhasil 3 setan menggoda kita karena di masjid perasaannya ada kepending. Napa kepending niku? Nek cara Jawa Timur tinggi, gigit kita nggak betah duduk lama. Sebaiknya wiritan lah walaupun sedikit. Doakanlah ayah ibu kita. Khusus doakan bapak ibumu. Ya mudah-mudahan sehat, terus rezeki yang lancar bisa untuk nyekolahkan di pondok biar tambah baik, tambah pinter. Allahumma amin. Doanya nggak perlu susah kok, ya. Ya Allah, kulo nyuwun ibadah kulo iqamah. Ya Allah, kulo nyuwun besok yen pejah khotimah. Ini usah keh, nggak usah terlalu panjang, tapi usah pendek. Ya Allah, engkau tahu yang ku mau, amin. Lah, meleset itu. Doa yang mana itu? Nah, nomor 2 ya tadi ya. Terselip kurang khusyuk. Apakah enggak khusyuk itu terus berhenti sholatnya? Tidak. Lanjutkan. Allah bisa karena biasa. Insya Allah kalimat khusyuk akan bertambah. Allahumma amin. Yang ketiga, sepertiga itu umat Nabi Muhammad tidak pernah tahu rupanya Nabi Muhammad, tapi percaya dengan Nabi Muhammad. Mereka juga masuk surga, tapi mampirnya sangat lama. Bayangkan Pak, Bu, satu hari fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Satu hari 1000 tahun di dunia. Mencret enggak? Satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Terus biasanya kalau anak-anak santriwati dunubi mislu adadirima, dosaku bagaikan tumpukan gunung pasir. Bagaimana kayak Allah bisa menebusnya? Pasir segini aja nek cara Jawa Timur sak cawukane susah ngitung, apalagi segunung. Itu tandanya orang yang masih kepingin kaifahtimali, bagaimana kayak Allah aku bisa memikulnya kaifahtimali. Terusnya wa umrina kison fi kulliyain wa dzambi idung kaifahtimali. Umurku setiap hari berkurang. Umur niku berkurang atau bertambah Pak, Bu? Apa iya? Berkurang atau bertambah? Ya bertambah lah. Ya, bertambah lah. Saya dulu kesini mulai pertama saya umur 40, sekarang sudah 60 sekian, berarti udah 20 tahun ya. Bertambah kan? Apa berkurang? Umur hakikinya berkurang. Kenapa? Tambah dekat dipanggil oleh Allah SWT melalui malaikatnya, dan dosa setiap hari bertambah. Mulai Pak, Bu, niat yang baik. Jadi nek cara Jawa niat sun ibadah nek turah di Gonang Mekah. Bagus nek niku. Pagi berangkat petani, pedagang, pegawai itu untuk berikhtiar diniati dengan baik. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bocah-bocah juga begitu, diajari. Sehingga niku pondok jelas sudah diajari niku. Sing di omah niku berangkat sekolah nggih diajari salaman, berdoa, terus peluk salam dulu. Ini kadang enggak, malahan bapak sing ngajari enggak ngajari. Halo, coy. Wah, astagfirullahaladzim. Sakit, ingatlah kau saat sulit. Ingat-ingat hidup cuma berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat-ingat, coba ingatlah akhirat. Jenengan bapak ibu mondokkan di tempat ini, tabungan di akhirat. Jangan takut nggak ada balasan. Insya Allah akan dipetik nanti, walaupun mutiara sekarang dalam lumpur, nanti akan muncul dalam lumpur. Untuk siapa? Untuk orang tua, terutama bapak dan ibu. Paham nggih Bu, Pak? Mulai sing tulus, ikhlas dongakno setiap sholat niku lho. Selesai dongakno Bu, Pak. Bapak Ibu nek iso cara Jawa, gak iso bahasa Arab, cara Jawa silahkan. Tapi aja keliru. Mau keliru dongane Jawa, sang manik sang kubro, kakang arif sira nyingkriya. Aja rene-rene durung tak celuk rene, tak titipno si A, alwama amarah durugama sasa. Iku dongane wong ngantuk, Pak. Keliru itu. Doa yang lain silahkan singkat. Khusus untuk Bapak, Ibu, para wali santri. Dan lagi kembali lagi ke masalah pesan bagi anak-anak. Kalau anak-anak melajari Idhatun Nasiin ya, diajari buku Idhatun Nasiin.
Nah, di sana disebutkan fa innamal umamul akhlaqu ma ba fa inhumuhum akhlaquhum dhahabu. Disastrakan oleh Pak Yai Junai. Tegak rumah karena sendi, hilang sendi runtuhlah tangga. Tegak bangsa karena budi, hilang budi hancur binasa. Makanya anak-anak santriwati, ayah dan ibumu mereka kamu ke pondok bikin tiang itu. Manfaatnya untuk Anda nanti. Makanya disebutkan dalam Idatun Nasiin gitu, fa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa akhlaquhum dhahabu. Pun klasifikasi 3 tadi kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Loh, nomor 3 ya Pak Camat. Nomor 1, alhamdulillah. Makanya terus belajar dan belajar, nggak boleh bosan. Hari ini bisa menghafalkan Yasin, alhamdulillah. Yasin 83 ayat, 3000 huruf, 1 huruf diganti Allah 10. Kan sudah enak ya. Tapi kadang males, kula dhewe lho, nek jenengan boten nek jenengan. Padahal Yasin hanya 83 ayat, hurufnya 3000 huruf. Kalau malam Jumat baca itu khusus diusulkan kepada orang keluar semua, kita juga pahala banyak dan doakan putri itu. Mudah-mudahan nanti tempatnya ditempatkan yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kesimpulan saya menyampaikan pada malam ini, soalnya gak suwe-suwe, pun setengah jam ya. Pertama, alhamdulillah dengan adanya ulang tahun, kalau bahasa di Jawa itu reuni, apa namanya ya, anak yang tadinya masih jadi junior akhirnya jadi senior, terus mengadakan kumpulan reuni putra putri alumni alum. Semoga tambah jaya, Allahumma amin. Untuk bukan mengkanter, untuk menjawab pertanyaan Pak Yai Yasin tadi, memang beliau sifatnya begitu, merendah mengalah, tapi belum tentu rendah dan belum tentu kalah. Buktinya dari luar melihat alum adalah, paham kuncoro Bu, paham? Orang yang melihat, contohnya saya dari Pemda, baik dari Pemda, Kemenek, melihat mereka itu adalah menjadi anak pilihan kita. Semoga bisa mewarnai Bengkulu Utara dan Provinsi Bengkulu, bahkan Indonesia. Allahumma amin. Cuma ada pesan Pak, kalau MTQ nanti Pinang Raya kira-kira diambil nggak sama camatnya itu? Kalau Pak Camatnya ketinggalan ngambil, sekarang teknologi canggih loh Pak ya. KTP anak-anak aja dipinjam sama kecamatan lain, nggak masuk Pinang Raya. Silahkan Pak Camat gigit jari. Sekarang dah gitu sekarang ini. Sama dengan ke Seluma nanti Pak ya. Selama tahun depan begitu. Kabupaten lain mengambil al-um, pinjam KTP, terus didaftarkan digital, ketinggalan nanti Bengkulu Utara. Makanya Pak Sigit ini, KTU ini, kemarin aku diajak juga ke sini untuk ngasih tahu orang sholat itu masang sajadah dulu. Al-um tidak boleh diambil kabupaten lain, khusus untuk Bengkulu Utara. Mudah-mudahan demikian. Allahumma amin. Kesimpulan yang kedua, Bapak Ibu, kita sewaktu dipanggil oleh Allah SWT, teringat ketika Nabi Muhammad diambil nyawanya. Jadi singkatnya gini, ada 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, dan 4 malaikat. Dari atas turun, sampai malaikat langit 1, cuma tinggal 3 ngadepi Nabi Muhammad. Jibril enggak datang. Nabi Muhammad, anak yang tercinta siapa? Siti? Iya. Siti? Anak Nabi Muhammad? Siti Fatimah. Kata Nabi, coba ada tamu di luar itu. Datanglah, buka pintu. Tidak ada ya Nabi Allah. Ada dia di depan itu. Tidak ada, oh dia sudah di sebelah saya. Ketika Nabi Muhammad mau dicabut nyawanya. Terus, loh kok cuma 3? Malaikat Jibril mana? Biasanya beliau tiap hari mendampingi saya, ada masalah, nggak ada masalah, langsung menurunkan wahyu ke saya. Kok nggak ada? Jawabannya, beliau nggak tega melihat Nabiullah akan dicabut nyawanya. Tidak, saya harus ketemu dengan beliau. Terpaksa turun berempat. Sudah. Apa kabar dari Allah? Nabi Muhammad disayang masuk surga. Allahumma amin. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Sahabat juga ini nanti dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Terus keluarga Nabi juga iya. Alhamdulillah. Lalu bagaimana umatku? Ya malaikat Jibril kan balik lagi menghadap ke Allah. Padahal semua permintaanmu ya Nabi Allah dikabulkan kecuali 1. Sakitnya roh dicabut.
tidak akan dikabulkan oleh Allah. Naik lagi turun, bagaimana umatku wahai Jibril? Yaitu tadi yang saya sebutkan, ada 3 klasifikasi tadi. Kesimpulan yang ketiga, Bapak Ibu, pesan betul saya kepada Bapak Ibu wali santri, tolong jangan sampai enggak didoakan anak-anak. Di mana dan kapan saja putra putrimu diberangkatkan ke pondok ini, saya bilang tadi, mutiara dalam lumpur tetap nanti akan muncul untuk orang tua, bapak, ibu, datuk, nenek dan sebagainya. Mudah-mudahan demikian. Allahumma amin. Yang terakhir, selamat sukses 20 tahun untuk menjadi pondok yang sudah beranjak ke dewasa. Semoga tambah kuncoro, tambah baik, dan semoga menjadi warna daerah kita, khususnya daerah Bengkulu Utara. Allahumma amin. Barangkali cukup gitu aja yang bisa saya sampaikan. Ada hilaf salah, mohon maaf dan mohon ampun. Intaha kalami wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.